Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Puding Besar Siniar Bedepor dengan saya Syahna Syaziakfa selaku host pada episode kali ini. Sepertinya episode kali ini bakal sangat-sangat seru dan juga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena di sini kita bakal membahas tentang kesehatan remaja. Secara garis besar, temanya adalah kesehatan remaja. Jadi tentang remaja. Jadi di sini juga bakal akan ada tips-tips dari dari Bunda Korin. Oke, jadi Bunda Korin ini adalah psikolog ya, Bunda ya, yang datang ke SMA. Terima kasih Bunda sudah mau hadir dan mengisi acara di episode kali ini. Sepertinya teman-teman juga pastinya sangat kepo ya, sangat penasaran siapa sih Bunda Korin ini, apakah hanya psikolog? Jadi Bunda mohon untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Sanas. Iya, buat teman-teman, nama saya biasa dipanggil dengan Bunda Korin. Nah, Bunda Korin itu psikolog, kemudian sehari-harinya memang kita ada praktek psikologi ada di Sungai Liat. Kalau teman-teman suka ke hutan lindung, hutan lindung. Pas di samping hutan lindung. Iya. Di situ kita praktek psikologinya humi banget lah ya, ala remaja. Jadi ada kafenya, kemudian habis itu kita juga nggak yang serius-serius banget. Pokoknya semuanya santai biar semua jadi seru, jadi sehat, dan jadi ceria gitu. Gitu Mbak Sanas. Jadi psikolog di tempatnya di Sungai Liat ya? Betul, tapi Bunda juga punya beberapa cabang. Ada di Solo, di Semarang, di Bengkulu, sama di Jambi. Jadi teman-teman psikolog yang ada di beberapa kota itu kita buat lembaga namanya Korin Center. Nama lembaganya nama Bunda sendiri. Ya Allah, keren banget. Iya, sekarang kita juga nanganin yang online. Jadi secara online juga ada di website gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman juga bingung nih ya, kenapa Bunda Korin kok datang ke SMA Negeri 1 Puding Besar ini? Boleh jelasin dulu Bunda kenapa awalnya ya, tujuan awal ke sini? Tujuan awalnya sih sebenarnya ingin bisa berkolaborasi, membantu anak-anak Indonesia biar benar-benar bisa sekolah dengan baik, kemudian bisa punya alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, salah satunya adalah SMA 1 Puding, karena memang kepala sekolah, guru-guru, kemudian anak-anak remaja itu memang luar biasa ya, maksudnya mau untuk bisa sama-sama maju bersama dalam rangka untuk biar bisa sehat mental, sehat jiwa gitu. Ya, sehat mental. Tapi SMA-SMA lainnya juga didatengin sebenarnya sama tim dari Korin Center gitu. Tapi spesial nih kayaknya SMA Puding ya. Spesial ya. Langsung ke podcast Siniar Bedepor ya teman-teman. Iya, bagi podcast ini ya, ketemu sama Sanas ya. Iya, karena emang ya masa remaja itu kan fase kita mencari jati diri nih ya. Sebagai remaja sendiri. Itu sebenarnya banyak banget nih mimpi-mimpi yang mau dikejar, mimpi-mimpi yang udah banget diimpikan. Tapi ya seiring waktu nih, ikut perlombaan, ikut apa, itu kalau gagal tuh ngerasa kayak udah nih, kayaknya nggak bisa nih dapetin ini gitu. Ngerasa banget kalau mental itu langsung down kan, lemah banget nih mentalnya. Tapi ya Bunda, kebanyakan ya sekarang itu orang-orang itu nggak terlalu mikirin namanya kesehatan mental. Nih mereka bilangnya tuh kayak lebay banget sih, gitu aja udah lemah, gitu aja udah nggak mau lagi gitu, cepet banget nyerahnya. Apalagi sebagai Gen Z ya, itu intinya kayak oke, kita ini udah lemah, makin ada omongan-omongan orang lain yang bikin kita lebih down gitu. Jadi menurut Bunda nih, kesehatan remaja, kesehatan mental ya, kesehatan mental itu gimana sih secara garis besarnya? Itu maksudnya apa-apa dan penting banget gak sih itu? Karena ngerasa juga nih, kalau oke aku down, tapi dari orang bilang, apa sih kesehatan mental? Kalau kita mau, kalau kita bisa gitu, kejar-kejar aja, nggak usah mikir lagi. Tapi ya namanya mental ya, ngerasa banget nggak bisa dikuasain gitu. Mungkin bisa Bunda jawab. Intinya sih sebenarnya kesehatan mental tuh penting ya buat kita, karena sehat mental itu
adalah bagaimana kita benar-benar nyaman, benar-benar sehat, baik secara kejiwaan, kemudian secara psikologis kita, secara kepribadian kita juga mantap dengan pribadi kita. Kalau itu sudah ada, saat kita misalnya mengalami kegagalan, punya masalah, itu ya sedih wajar, tapi setelah itu kita bisa bangkit lagi kalau memang kita punya jiwa atau sehat mental tadi. Jadi penting banget buat anak remaja yang sekarang suka galau ya, masa-masa mencari jati diri katanya gitu, dan itu juga pernah Bunda alami ya. Nah, kalau memang semua remaja itu lagi punya masalah dan seterusnya, kalau dia punya konsep kesehatan mental yang baik, dia langsung ingat, oh iya ya, masalah itu biasa, semua orang tuh pasti punya masalah. Dan setelah ini apa nih alternatif solusinya, apa langkah-langkah ke depannya yang untuk bisa diperbaiki. Tadi kan Sanas bilang, misalnya ikut lomba, terus ternyata kalah. Sebenarnya kalau mau ngambil positifnya kan, oh iya, kalah itu dalam artian berarti saya harus lebih banyak belajar lagi. Saya harus lihat, oh yang menang itu ternyata dia belajarnya lebih keras, atau mungkin tipsnya dia punya strategi apa kayak gitu. Nah, kita belajar lagi lebih baik. Jadi kita pakai cara lain yang lebih baik dari cara kita sebelumnya. Nah, itu untuk anak-anak yang memang mental health-nya bagus gitu. Intinya ke sana sih, Mbak Sanas. Mentalnya. Tadi kan Bunda kan bilang kalau kita punya konsep mental sehat gitu. Konsep mental sehatnya itu gimana Bunda? Karena kan di sini kan nggak semua mentalnya itu aman-aman aja. Mental sehat itu adalah yang pertama, kita harus sadari kalau memang kita lagi punya masalah. Ya udah, terima. Saya memang sedang punya masalah, saya memang sedih, saya memang lagi ketakutan, atau saya lagi risau kalau mau ujian misalnya kayak gitu. Atau saya merasa khawatir karena nilai saya masih rata-rata bawah misalnya kayak gitu. Ya udah, sadari dulu. Jadi jangan sampai kita punya mental yang nggak mau sadar gitu loh dengan apa yang jadi masalah kita. Malah kemudian berhalusinasi misalnya gitu ya. Tapi yang penting adalah sadari dulu. Setelah sadari, konsepnya mungkin sejalan sama spiritual juga ya. Kalau Bunda selalu bilang, ada dua kemungkinan, harus sabar dan bersyukur. Bersabar itu kayak gimana Bunda? Bersabar itu adalah ketika sudah sadar tadi dengan kondisi kita sabar untuk tekun, memperbaiki diri, cari cara supaya bisa selesai masalahnya. Berproses. Jadi yang harus kita pahami itu sebuah proses. Proses itu kan panjang ya, nggak bisa instan kayak makanan instan gitu. Jadi ya misalnya kita kumpul dengan circle yang baik, kemudian kita mungkin punya teman-teman curhat yang baik, kemudian curhat dengan orang-orang yang memang lebih senior, orang tua, atau mungkin guru yang memang kita percaya seperti itu. Kalau kita punya kakak kelas yang memang dia bisa baik untuk tempat diskusi, nggak masalah. Yang penting circle-nya positif dulu. Jadi itu namanya kesabaran. Yang kedua itu adalah syukur. Syukur itu, coba deh, kalau misalnya kita lagi punya masalah nih, like kita jelek misalnya, dapat nilai 5 misalnya. Tapi kalau kita bisa bersyukur, alhamdulillah dapat nilai 5. Saya sudah belajar, berarti kurang belajar lagi. Coba lihat tuh, di luar sana masih ada loh yang nilainya 4, 3, 2, 1. Tapi bukan berarti gara-gara bersyukur udah seneng-seneng aja gitu ya dengan masalah yang ada, enggak. Tapi coba untuk positif gitu. Oh iya, saya sudah belajar aja, nilai saya masih 5. Berarti saya harus lebih belajar lagi, biar nanti nilai saya bisa jadi 9 atau 10, seperti itu. Gitu, Mbak Sanas. Iya. Kalau galau, sedih itu berarti sudah wajar ya Bu ya? Wajar dong, namanya Wajar ya? manusia. Namanya manusia. Agak aneh juga ya kalau ada manusia nggak ada nangis, nggak ada sedih, nggak ada galau. Galau karena kan biasa kan dikatain tuh kayak galau, bukan lebay lah, gitu aja nangis gitu. Balik lagi sebenarnya itu bentuk kesyukuran ya, bahwa kita tuh makhluknya Tuhan yang masih punya air mata, masih harus galau. Siap. Iya, kayak gitu. Nah, kalau Bunda sih megangnya biar teman-teman remaja itu nggak mudah galau, balikin lagi semuanya ke Allah aja, kayak gitu. Jadi diri. iya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak kalau muslim ya, lebih banyak berdoanya. Sebenarnya tanda-tanda kita itu manusia biasa adalah karena kita punya banyak masalah gitu. Jadi Tuhan Allah kepengen kita banyak berdoa gitu. Jadi kalau udah kayak gitu lebih enak sih, lebih enjoy menghadapi hidup. Mau gagal, mau susah, mau sedih, nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting ke depannya harus diperbaiki. Iya, berarti kesehatan mental itu sangat penting ya Bu ya. Ya, misalnya orang nih Bu, mau tanya. Orang terus dia tuh kayak oke, dia kena masalah tapi kayak bodo amat terserah, gue
nggak mikir mental, terserah lah, hajar aja gitu, terserah lah, nangis, galau, hajar lagi, itu gimana Bu? Maksudnya mentalnya itu tahan nggak nih kalau terus dibiarin aja gitu, nggak punya konsep pemikiran positif tadi, yang nggak sadar gitu. Kalau misalnya dia dalam artian ketika punya masalah dia tidak terlalu difikirin, kemudian dia tetap bangkit, tetap apa namanya tangguh ya kayak gitu, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika memang sedang punya masalah dia tidak mengakui dia punya masalah itu. Jadi dia berusaha untuk blaming itu membohongi diri, atau mungkin dia berusaha untuk udah deh mikirin, berhalusinasi lah. Jadi akhirnya dia ngembangin daya imajinasinya sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau misalnya itu dalam rangka ketangguhan, misalnya menurut kita itu masalahnya berat banget, tapi anak ini kok tangguh ya, dan dia merasa udahlah nggak usah dipikirin masalahnya, sekarang kita move on aja ke depan apa gitu. Kalau memang itu yang ada, itu adalah salah satu bentuk sebenarnya mental health-nya dia gitu. Nah, kemudian karena memang tiap orang itu prosesnya beda-beda Mbak Sanas. Tiap orang juga masalah galaunya itu beda-beda. Jadi nggak bisa jadi ukuran galaunya Mbak Sanas dengan galaunya Bunda, atau mungkin dengan temannya Mbak Sanas. Masing-masing punya tingkat ketika ada masalah tuh stresnya beda-beda. Nah, kita sebagai orang yang di luar lingkungan yang sedang punya masalah, itu tugasnya adalah mensupport supaya teman-teman kita yang sedang galau, sedang punya masalah itu tetap kuat, tetap stabil, yang kayak tadi ya, seperti Yupi itu ya. Iya kayak ya sering banget dikatain gitu kan, kayak ya tadi juga kayak kita udah berusaha nih ya, sudah berusaha banget untuk menang misalnya, tapi ya tetap kalah gitu. Sebenarnya cuman galau sekedar aduh nggak dapet lagi gitu, tapi ya dari orang-orang lain itu langsung bilang lebay lah gitu aja langsung galau. Gitu kan bilangnya. Jadi ngerasa tuh kayak oke, mental aku down. Makin down gitu Bu, makin dikatain gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita tipikal, jadi manusia tuh ada banyak, ada tipenya ya. Ada tipe yang dia ketika ada lingkungannya atau circle-nya yang kemudian menekan, misalnya, kamu gitu aja galau, tambah down. Ada yang seperti itu. Ada yang Biasanya tipikal anak-anak yang seperti ini dia cenderungnya tertutup. Jadi hal kecil itu bisa jadi besar menurut dia gitu. Tapi kita harus menghargai orang-orang yang seperti ini. Kemudian ada juga yang tadi yang diceritain Sanas, ada masalah dia ya udah enjoy aja gitu kan, santai aja. Itu biasanya tipikal anak-anak yang terbuka dengan orang lain. Jadi dia nggak mempersulit masalah kecil gitu. Nah, masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kemudian yang jadi poin pentingnya adalah semoga kita semua bisa jadi mental Yupi tadi ya. Maksudnya ketika Yupi itu kan kalau misalnya kita tekan dia mantul ya. Jadi maksudnya ketika kita gagal, oke, sadar kita gagal, tapi setelah itu kita melompat lebih tinggi kayak gitu. Cari cara supaya lebih baik. Nah, kalau kita tipikalnya yang tergantung dengan kata orang, atau mungkin tipikalnya yang ketika ada teman yang menanggapi negatif kita jadi down, sebaiknya pilih circle yang positif. Jadi pilih-pilih teman yang memang bisa memotivasi. Kalau temannya bisa bikin kita mentalnya down, ya mungkin sekedar teman saja, bukan untuk curhat, bukan untuk minta diskusi dan sharing tentang motivasi gitu. Jadi curhat ini perlu ya Bu ya? Iya, karena itu bagian dari supaya mental kita sehat. Ada orang yang suka curhat sama orang lain, sama orang tua, atau sama senior, atau mungkin dia memilihnya ke buku harian, atau mungkin curhatnya lebih ke Allah aja, juga ada yang seperti itu. Masing-masing nggak masalah, yang penting bisa bikin dia lebih baik. Iya sih, ngerasa banget kalau emang hari-hari itu perlu banget ini diceritain gitu, harus diluapin semua daripada mendem-mendem. Nah, tadi kan Ibu bilang kan kita kan harus punya circle yang positif nih. Oke, kita bisa nyari circle yang positif, tapi kalau dari lingkungan keluarga nih Bu, yang malah bikin mental down, itu gimana Bu? Cara kita antisipasinya juga. Kita kan nggak pernah bisa milih keluarga ya. Tiba-tiba Allah kasih gitu ya keluarga. Ada yang dapat keluarga mungkin circle-nya bagus, ada yang enggak. Nah, balik lagi kita harus konsep dirinya, mental health-nya dulu yang harus kuat. Jadi mau dimanapun kita ditaruh, Allah kasih kita keluarga apapun, kita tetap kuat. Kalau ketibanya ternyata kita punya keluarga yang mungkin di situ banyak konflik, banyak masalah. Nah,
tugas kita adalah satu, belajar dari masalah itu supaya nanti ke depannya kita lebih baik dan tidak membuat keluarga yang sama dengan keluarga yang sekarang kita rasakan, kayak gitu. Dan nggak boleh tidak disadari, ya udah sadari, kemudian maknai, setelah itu coba lakukan apa yang bisa dilakukan. Misalnya ada konflik antara ayah dan ibu kita, dan itu bikin kita gerem, bikin kita down, seperti itu. Nah, kalau kita memilih pilihannya adalah galau, terus stres, terus sedih, hasilnya kan akhirnya mental health-nya kita jadi negatif ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa oh ini ayah sama bunda lagi konflik nih, apa yang saya harus lakukan? Ya udah, yuk ajak makan malam bareng, atau mungkin coba ngomong ke ayah, ayah kayaknya bunda tuh sayang banget loh sama ayah gitu. Ke bunda juga begitu, bunda, ayah tuh selalu bangga-banggain bunda loh sama aku, kayak gitu. Akhirnya yang awalnya ayah sama bunda ya berantem bisa baikan dengan kita ajak masak bareng, jalan bareng, dan seterusnya. Jadi kita harus kreatif mencari cara. Kalaupun itu nggak bisa, memang kondisinya benar-benar parah sekali dan tidak lagi bisa ada intervensi atau ada ide dari kita untuk bisa menyatukan misalnya ya, maka ya udah kita harus ambil hikmahnya. Oke, berarti kalau nanti berumah tangga tugas bunda adalah apa, dan nanti memilih suami yang seperti apa misalnya, atau memilih istri yang seperti apa. Jadi pembelajaran semua gitu, sehingga kita jadi mental health dong, jadi sehat gitu. Seru banget ya, sehat mental. Oke, Iya jadi dong. tipsnya tadi juga dua yang sangat-sangat penting ya, sabar dan harus bersyukur. Dan jadi curhat itu wajar ya, curhat itu wajar dan ke orang yang benar-benar kita percayai. Betul. Karena ada sih Bu, pengalaman juga. Kayak kita nyeritain nih, udah nyaman banget nih curhat sama orang yang dulu-dulunya gitu. Terus kita nggak saling kontakan lagi, ternyata ya diumbar gitu. Itu kan bikin mental Tambah down ya? iya tambah down juga nih, kenapa aku udah percaya nih, jadi sekarang harus bener-bener ya cari temen yang sangat-sangat dipercaya gitu untuk curhat. Iya, teman-teman remaja tuh harus tahu siapa tempat curhat yang terbaik ya. Sebenarnya cara melihatnya teman-teman yang bisa dijadikan tempat curhat itu yang pertama, lihat dari bagaimana dia menyikapi satu masalah. Kalau dia memang orang yang positif, tidak suka mencela, tidak suka berpikiran negatif, nah itu berarti bisa salah satu jadi indikatornya. Kemudian yang kedua, gimana sih cara dia ketika dicurhatin sama orang? Ada nggak dia pernah ngebocorin curhatan orang ke kita? Misalnya gini, Sanas, jangan bilang-bilang ya Sanas, aku mau cerita sama kamu cuma kamu aja gitu. Tahu nggak si A, si B, si C dan seterusnya. Nah itu berarti salah satu indikator nggak usah dijadikan tempat curhat. Ya. Karena selanjutnya kita, iya, karena selanjutnya rahasia kita pun akan seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, lihat. Kalau bunda sih selalu lihat teman itu kan adalah cerminan kita ya. Jadi kalau misalnya kita mau teman yang baik, kita lihat aja bagaimana dia menjaga ibadahnya. Kalau misalnya dia jaga ibadahnya bagus, bukan hanya sholatnya aja, tapi memang sehari-hari dia juga lembut, baik sama orang, akhlaknya baik. Nah itu bisa jadi tempat curhat yang baik, kayak gitu. 3 hal itu aja. Baik Bu. Ibu ada nggak nih Bu? Sekarang kan istilahnya ya Bu ya, bad mood. Bad mood banget gitu. Pasti kita punya emosi ya, dan sebagai remaja itu emosinya itu nggak stabil. Kadang kita marah nih, marah banget nih sama teman. Bawaannya bukan marah Bu, malahan bawaannya itu kita mau nangis. Nah, Ibu ada nggak nih tips supaya kita bisa ngelolain emosi, apalagi kita ada remaja? Oke, buat semua remaja, Sanas dan teman-teman, mengelola emosi itu penting banget. Yang pertama, langkahnya adalah tadi keluarin aja emosinya, sadari dan keluarin emosinya. Keluarin emosinya macam-macam bentuknya. Ada yang suka nangis, ada yang dia kemudian teriak ya. Tapi mungkin teriaknya jangan di tengah jalan ya. Bikin orang gila. Ada yang dia suka emosinya dengan mencoret-coret kertas dan seterusnya. Nggak apa-apa, emosi itu adalah hal yang wajar. Tanda kita adalah manusia biasa. Jadi sadari kemudian keluarkan emosinya. Itu yang penting. Kemudian setelah dikeluarkan apalagi Bun? Langkah selanjutnya. Yang kedua adalah teman-teman harus belajar untuk cari alternatif. Solusinya apa? Jangan cuma berhenti di masalah terus nyalahin orang, nggak boleh. Jadi kalau punya masalah itu nggak boleh nyalahin orang. Setelah disadari, setelah dikeluarkan, teman-teman harus cari alternatif solusinya.
Oh, tadi ya misalnya galau, apa nih biasanya remaja nih? Putus cinta? Udah lah. Sama kayak tadi Bu, misal udah berusaha nih ngejar sesuatu, Ternyata nggak nggak dapat. dapet gitu. Oke. Seringnya sih gitu. Iya, misalnya pengen jadi juara apa ya, Olimpiade. olimpiade gitu. Udah mati-matian belajarnya Hmm, gitu kan. Tapi ternyata pas lagi kejuaraan olimpiadenya malah nggak dapet gitu. Sedih iya, banget kan. sedih banget. Jadi yang pertama tadi ya udah sadari, nangis ya udah nggak apa-apa, nangis gitu kan. Setelah itu cari alternatif solusinya. Oke, kalau begitu tahun ini aku belum bisa dapet, berarti masih ada tahun depan. Oleh karena itu langkah-langkahnya aku harus cari cara dong supaya strategi belajarku lebih bagus, mungkin lebih disiplin dan lain sebagainya. Teman-teman perlu nulis sih, perlu juga sadarin apa sih yang bikin saya salah langkahnya. Oh iya. Kayak gitu, tulis misalnya satu, disiplin, kadang suka mager daripada belajarnya gitu. Memang lihat buku, tapi habis itu kita yang dilihat buku ya karena tidur. Terus yang kedua, misalnya, oh kayaknya aku perlu teman sharing nih. Kalau ada soal susah, aku sama ini diamin aja. Ternyata soal susah itu yang keluar gitu di soal olimpiadenya. Berarti harus ada sharing sama guru atau sama kakak kelas atau teman yang memang lebih baik. Yang ketiga, misalnya coba cari referensi soal-soal yang terbaru. Karena yang aku punya mungkin modulnya lama dan seterusnya. Iya. Sudah setelah itu, maka yang setelah dapat alternatif solusinya, teman-teman perlu dapat mentor. Mentor itu adalah orang yang lebih dari kita yang kemudian bisa ngarahin kita kayak gitu, atau tempat curhat lah yang baik Tempat curhat seperti yang baik, itu. Dan yang keempat ya harus mau berproses untuk berusaha jadi lebih baik, bukan hanya cari alternatif, cari mentor, tapi juga diem aja ya nggak bisa, harus melangkah Iya, gitu. harus berani ya Harus melangkah berani. walaupun resikonya. Iya. Jadi gini, gagal itu nggak masalah, tapi gagal coba lagi dengan cara yang beda. Ya kayak Thomas Alva Edison lah ya, dia kan menciptakan lampu sampai 999 percobaan, tapi 999 itu dengan percobaan yang berbeda. Jangan udah tahu nih nggak menang olimpiade karena malas belajar, tahun depan ikut lagi tapi masih konsepnya malas belajar, pasti nggak juga gitu kan. Jadi harus ada Galau part 2 perubahan jadi. gitu, Iya. Sanas. Kalau emosi orang itu ngelampiasinnya ke orang, Bu. Misalnya mukul orang. Iya, misalnya dia kesel nih padahal nilainya jelek misal. Temen punya nilai jelek. Besok kayak, "Ngapa sih nilai jelek? Kamu nggak bantuin sih?" Apa kan ngelampiasin dengan tabok lah, physical attack, attack banget gitu. Sebenarnya nggak boleh ya, Nggak boleh. baik mental maupun fisik ke orang lain itu sama sekali nggak boleh. Apalagi sekarang kan udah ada aturan yang jelas ya, bisa kena hukuman 5 tahun penjara loh kalau dengan kekerasan. Iya, mukul dan seterusnya. Nah, kalau memang tipikal kita adalah pokoknya pengen nyalin orang aja gitu ya Bun, gimana ya Bun? Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah ketika sedang dalam proses emosinya tadi, nah teman-teman harus cari bukan pelarian ya, tapi alternatif. Selain misalnya nih sukanya mukul orang, berarti kedepannya ya udah ambil sarung tinju, pukulin aja sarung tinju. Jadi ada alternatif yang sama, cuma tidak melukai orang lain gitu. Misalnya suka ngebentak-bentak orang, ya udah pergi ke pantai, teriak-teriak deh ngebentak-bentak. Kan itu tidak merugikan orang ya. Dan ini pernah Bunda coba. Jadi ada beberapa klien SD, klien SD Bunda itu dia suka banget mukulin teman-temannya kalau lagi emosi. Nah, setelah itu Bunda lihat, oke, berarti ini anak sebenarnya ketika emosi butuh pelampiasan dengan cara mengeluarkan energinya. Maka di satu sisi sekolahnya itu kita coba kasih ring tinju. Jadi setiap dia emosi kita arahin, abang emosi ya, sekarang abang ke sana ya, boleh tinju di situ. Udah dia tinju-tinju. Setelah itu aktivitasnya kita arahin. Nah, abang nanti setiap hari Selasa silat ya. Ini ada ekskul silat. Jadi otomatis kan tersalurkan. Malah dia akhirnya jadi juara silat loh. Masya Allah. Iya ya, Bu. Jadi begitu cara mengalihkannya. Bukan, pokoknya kamu nggak boleh pukul-pukul ya, diem aja. Nggak bisa. Setiap orang itu pelarian emosinya beda-beda. Ada yang mungkin dia suka nulis buku harian. Itu klien Bunda juga. Jadi dia kalau emosi sendiri menangis, mukul-mukul ya pokoknya dia mukul-mukul gini terus, tapi dia suka nulis. Akhirnya Bunda bilang, ya udah kenapa nggak kamu tulis aja semua emosinya itu ke dalam buku. Dan sekarang dia udah menang loh, menang lomba di Gramedia untuk penulisan novel, juara 3 tingkat nasional. Jadi maksud Bunda, nggak ada yang salah dengan emosi, tapi yang salah itu adalah teman-teman bisa nggak sih ngarahin emosi itu ke hal yang positif gitu.
dan akhirnya itu bisa jadi apa ya, hal baik lah buat Iya, jadi hal teman-teman. baik banget Yang tadi udah bilang, manfaatnya. yang suka juga ya udah Iya, sebuah tips ya teman-teman semua bagi yang suka mukul ketika emosi. pakai ring tinju, Pakai ring tinju itu boleh. latihan silat atau Iya, taekwondo silat, gitu. taekwondo, bela diri ya punya. Jadi emosinya ke sana. Iya, jadi sebuah tips nih bagi teman-teman, terlebih teman-teman SMA ya, teman-teman SMA ini lumayan nih Bu. Iya. Oke, makasih banget Bunda ya sudah mau sharing di sini, sharing tips-tips juga. Sekali lagi dong Bunda, tips untuk teman-teman nih di SMA ini supaya itu ngerti, supaya itu secepat sadar gitu. Kalau kesehatan mental itu beneran ada, kesehatan mental itu penting dan tips-tips supaya inget terus nih, supaya mentalnya sehat. Oke. Bener. Yang paling penting adalah sehat mental itu kita ngerasa nyaman dengan diri kita sendiri, dengan kepribadian kita sendiri. Dan yang paling penting lagi, tidak melukai orang lain, tidak sampai menyakiti hati orang lain, atau lebih ke fisik juga nggak boleh. Jadi sehat mental itu penting. Dari sehat mental yang sehat, nanti kita jadi kepribadian yang sehat. Maka nanti insya Allah jadi bisa jadi pemimpin masa depan yang sehat juga. Amin. Seperti itu. Jadi tipsnya teman-teman, apapun masalah itu adalah bagian dari kehidupan. Ya udah, ada masalah itu biasa. Setelah itu baru cari alternatif, harus bersabar dan harus banyak bersyukur. Iya. Oke, terima kasih banget ya Bunda udah Iya. berbagi di sini. Nah, Bunda ini kan psikolog nih, terus dibilangin juga di awal itu tempat-tempatnya di mana. Boleh dong Bunda kenalin juga tempat-tempat untuk psikolog nih ke teman-teman semua. Kayaknya masih tertutup banget nih karena nggak punya teman curhat juga, nggak ada teman yang dipercaya gitu. Mungkin bisa nih psikolog ke Bunda. Kayak saya tadi ini udah sangat-sangat seru ya bicaranya. Iya, boleh. Jadi adik-adik yang memang ngerasa butuh bantuan psikologi, butuh curhat, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu, datang aja ke Korin Center. Kita ada di samping hutan lindung Sungai Liat. Nah, boleh ke sana. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak nyaman secara offline, bisa secara online. Ada konseling juga dari website kita, www.korincenter.com. Kemudian bisa juga ke IG ya, korin.center. Kayak gitu. Siap. Intinya, yang penting teman-teman sehat secara mental. Kalau misalnya ada yang pengen WA dan seterusnya boleh. Nanti bilang sama Mbak Sana saja ya, nomornya ada. Siap, calling ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Sama-sama. karena sudah mau berbagi di Siniar Bedepor pada episode kali ini. Sebenarnya teman-teman juga harusnya berterima kasih nih kepada saya ya karena sudah mewawancarai, sudah mengisi untuk episode kali ini dan semoga teman-teman juga punya jawaban, jadi punya jawaban ya di sini ya. Terus juga kita kembangin lagi, kita harus punya kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting banget ya teman-teman semua. Jangan lupa sabar dan juga bersyukur sekali lagi. Oke, sepertinya sudah cukup untuk podcast kita pada episode kali ini. Selamat istirahat juga Bunda ya. Semoga di episode selanjutnya kita dapat menghadirkan narasumber yang juga seru seperti ini. Saya Syahna Syazi Akfa selaku host pada episode kali ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.